Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali dengan Kak Dea di IHMPA hari Minggu ini. Nah, kita kembali bertemu di bulan Desember, bulan yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh Kak Dea, adik-adik dan semuanya. Siapa di sini yang sudah pasang pohon Natal? Sudah menghias pohon Natal? Nah, pasti di rumahnya sudah menghias pohon Natal, sudah dihias rumahnya dengan pernak-pernik Natal. Sukacita buat adik-adik dan Kak Dea dan kita semuanya. Biar kiranya kita sudah masuk di bulan Desember ini juga sekalian di penghujung tahun 2021. Adik-adik sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, Kak Dea ajak adik-adik semuanya kita memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di hari Minggu. Kami boleh bertemu kembali di IHMPA GPIB Cahaya Anugerah. Tuhan, berkati IHMPA ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar kiranya kami boleh selalu senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca Mazmur. Mazmurnya terambil dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih adik-adik, kita akan menyambutnya dengan bernyanyi Allah itu baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Sudah siap nih mau dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan? Oke. Duduk yang manis, duduk dengan diam semua. Kita menyanyi, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Iya, jumpa lagi ya dengan Kak Upi di IHMPA secara online. Terima kasih Kak Dea sudah memimpin pujian kita hari ini. Ya, sekarang adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, Kak Upi mau ajak adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan kembali menerima berkat firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberi hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang adik-adik, Kak Upi mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Yuk, kita akan sama-sama membaca dari Kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kak Upi ulangi ya, kita akan membaca dari Kitab Mazmur pasal yang 105 ayat 1 sampai 11. Ya, sudah ketemu? Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak.
Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, adik-adik, dari pembacaan kita hari ini, dari perikopnya saja, kita bisa tahu ya isinya ya, ini adalah sebuah pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ya, jadi pada masa lampau itu masa dulu, ya, Tuhan sudah begitu banyak melakukan mukjizat atau perbuatan ajaib bagi bangsa Israel. Ya, selama perjalanan mereka keluar dari Mesir terutama ya. Tapi sebelumnya juga sudah banyak mukjizat Tuhan. Ya, ada banyak mukjizat yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Misalnya apa? Yuk, Kopi ajak adik-adik lihat beberapa gambar ya, perbuatan-perbuatan ajaib Allah kepada bangsa Israel. Iya, begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa Israel. Nah, kejadian itu sudah berlangsung di waktu yang lampau, tetapi diceritakan kembali kepada anak cucunya. Jadi, sampai beberapa generasi mereka mengetahui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Nah, kitab Mazmur ini ditulis di zamannya Daud, misalnya. Lalu, tapi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, misalnya saat keluar dari Mesir, saat membelah Laut Merah, itu kan generasi jauh di atasnya Daud. Tetapi diceritakan oleh orang tuanya kepada generasi di bawahnya. Lalu nanti ke generasi di bawahnya lagi. Jadi cerita tentang perbuatan Tuhan ini tidak terputus. Kita anak cucu, iya, bisa mengetahui bahkan sampai saat ini. Iya nggak adik-adik? Kejadian Allah menolong Musa dengan membelah laut Teberau, atau ada tiang awan, tiang api, itu kan kejadiannya sudah lama sekali. Tapi kita bisa tahu dari mana? Ada yang menuliskannya di dalam Alkitab. Ya, waktu kita kecil kita belum bisa baca, tapi kita tahu ceritanya. Apa? Kita mendengarkan dari papa mama di rumah pertama, atau saat kita IHMPA dari kakak Layan. Diceritakan secara terus-menerus perbuatan ajaib Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal untuk menolong bangsa Israel. Supaya kita juga tahu saat ketika Allah menolong bangsa Israel, kita juga tahu, kita juga bisa meyakini Tuhan akan menolong kita. Nah, saat di dalam kitab Mazmur ini adalah ungkapan syukur. Ya, karena Allah telah melakukan perbuatan yang ajaib. Kita juga diajar oleh kitab Mazmur ini untuk mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin perbuatan ajaibnya itu tidak sama seperti zamannya Musa ya. Ya, kita kan tidak akan membelah Laut Merah ya. Tidak ada di zaman sekarang, di zaman kita tidak ada. Tapi perlu adik-adik ketahui, Allah melakukan perbuatan ajaib untuk kita setiap hari. Contohnya apa? Coba, kalau adik-adik bangun pagi dengan badan yang sehat, itu adalah perbuatan ajaib Tuhan untuk kita. Memang rasanya itu kan setiap pagi Kak, kita sudah seperti itu, bangun pagi,
sehat bisa main. Loh, jangan salah adik-adik. Uh, ada saat-saat misalnya pasti di sini siapa yang tidak pernah sakit? Rasanya tidak ada ya. Ya, semua pasti pernah mengalami sakit. Entah sakit kepala, sakit gigi, demam, ya. Iya, ada. Ada saatnya waktu bangun tidur, aduh, kok badanku rasanya dingin ya, Mah? Lalu mama pegang, loh, kok tiba-tiba demam nih? Kenapa nih? Tidak bisa main. Ada yang pernah seperti itu. Jadi adik-adik, ketika kita bangun pagi dengan tubuh sehat, bisa bernafas, menikmati hari baru, itu adalah perbuatan ajaib Tuhan untuk kita. Ya, bukan sekedar rutinitas bangun pagi setiap pagi dengan tubuh sehat, bukan. Ya, karena adik-adik ingat, ada saatnya kita bisa sakit. Jadi kita bersyukur saat kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kak, berarti kalau aku bangun pagi sakit, aku gak usah bersyukur ya Kak ya? Kan aku sakit. Kita sakit pun sebenarnya itu juga perbuatan ajaib Tuhan. Kenapa? Ketika kita sakit, kita akan lebih ingat sama Tuhan. Lebih diingatkan lagi. Oh iya ya, kemarin itu aku bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini aku boleh merasakan sakit. Akhirnya kita belajar betapa berharganya, betapa ajaibnya kalau kita bisa sehat, bisa tetap sehat. Ya kan, kita akan lebih bersyukur. Oh iya Tuhan, ternyata saat aku sakit, aku bisa lebih belajar lagi bahwa ketika aku bangun pagi dengan sehat, itu adalah suatu keajaiban. Ya, jadi baik kita sehat ataupun sakit, ada rencana yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Ya, caranya gimana Kak bersyukur? Apa kita buat karangan seperti di Mazmur ini, menulis panjang memuji nama Tuhan? Tidak seperti itu juga adik-adik. Ya, gimana caranya bersyukur? Satu, kita mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Yang pertama kepada Tuhan. Ya, berterima kasih. Terima kasih Tuhan adalah wujud syukur kita. Kedua, berterima kasih gimana nih? Berterima kasih kepada orang yang ada di dekat kita. Papa, mama, ya, saudara kita, kakak atau adik. Kita juga belajar mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena kita telah menerima sesuatu, bukan. Ya, tetapi apa yang boleh kita rasakan, ya, sukacita, senang, sedih, kita tetap berterima kasih. Itu adalah bentuk perbuatan ajaib Tuhan lewat misalnya mama setiap hari ya masak untuk kita. Iya enggak? Saat kita lapar sudah ada makanan di meja. Kita berterima kasih kepada mama. Mama, terima kasih ya. Hari ini aku bisa makan dengan enak. Ya. Atau misalnya saat adik-adik sakit dan agak parah, jadi perlu dibawa ke rumah sakit. Adik-adik dirawat oleh dokter, perawat, minum obat. Ketika adik-adik bisa melewati itu semua, itu adalah perbuatan ajaib Tuhan lewat Pak Dokter, lewat perawat, lewat obat. Kita berterima kasih kepada Pak Dokter, perawat, dan obat yang kita minum juga berterima kasih. Berterima kasih juga kepada mama yang menjaga kita, kepada papa ya. Jadi caranya bagaimana bersyukur? Satu, berterima kasih. Kedua, memuji Tuhan. Memuji Tuhan
itu adalah salah satu wujud syukur kita. Ya, kita bersukacita, kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, lalu bagaimana lagi? Bagaimana kita bersyukur? Taat sama papa mama, dengar-dengaran. Itu juga sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan papa, mama, saudara-saudara di sekeliling kita, untuk menjaga kita, menemani kita. Kita bersyukur, jadi kita mentaati papa dan mama, opa, oma, ya adik-adik, itu adalah caranya kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak perlu buat tulisan-tulisan yang panjang seperti ini. Ya adik-adik, kita belajar berterima kasih atas hal-hal yang tampaknya kecil, tapi itu sebenarnya adalah perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bersyukur ya adik-adik, berterima kasih, mulai dari hal-hal yang sepertinya kecil. Iya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar dari berkat firman yang sudah kita terima hari ini. Ya adik-adik, sekarang Kak Opi mau ajak adik-adik berdoa sebagai ucapan syukur atas berkat firman yang sudah kita nikmati. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat firman Tuhan yang sudah boleh kami nikmati saat ini. Ajar kami untuk selalu berterima kasih kepadamu atas semua perbuatan ajaib yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Mungkin memang tampaknya hal kecil Tuhan, tapi kami percaya itu adalah anugerah Tuhan untuk kami semua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan, atas kesehatan, atas orang tua kami, atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan atas berkat firman yang sudah boleh kami terima hari ini. Kiranya apa yang sudah boleh kami terima, kami boleh lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pemberitaan firman hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar bersama boleh menjadi berkat buat kita semuanya dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, untuk menyambutnya kita bernyanyi Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan nanti bisa dikumpulkan, dibilang sama mama papanya, dikasih di hari Minggu pada saat ibadah, atau boleh dititipkan melalui kakak layan
atau boleh langsung disetor ke kantor gereja. Oke, kita akan memberikan persembahan, kita bernyanyi. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, terima kasih sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Biar kiranya Tuhan, firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biar kiranya persembahan yang melalui orang tua kami yang berasal daripada Tuhan juga, biar kiranya boleh menjadi berkat dan dipakai untuk kegiatan kami bergereja dan beraktivitas. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengelolanya, biar boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk Kak Opi ajak adik-adik berdiri. Kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu ibadah hari Minggu pelayanan anak kali ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami sebagai biji mata Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah kami hari ini dan kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bersih dan bergizi, jangan lupa istirahat. Kalau memang harus keluar, tetap pakai masker. Ya, kalau tidak begitu penting, lebih baik tetap di rumah saja. Ya, adik-adik, sampai jumpa lagi di IHMPA berikutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.